Di sini kita punya soal yang berkaitan dengan barisan dan deret. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita tuliskan dulu ketinggiannya, kira-kira 3 ketinggian pertama. Kemudian kita identifikasi dulu apakah dia deret geometri atau deret aritmatika. Kemudian nanti baru kita selesaikan dengan menggambarkan skema gerakan bolanya. Maka sekarang kita lihat bahwa dikatakan bolanya jatuh dari ketinggian 2,5 meter. Berarti H1-nya adalah 2,5 meter. Kemudian untuk H2-nya kan dikatakan ketinggiannya 3/5 tinggi sebelumnya. Berarti agar mudah kita tulis saja 2,5 dikali 3/5. Lalu untuk ketinggian yang ketiga, berarti 3/5 dari sebelumnya. Berarti kan sebelumnya adalah 2,5 kali 3/5. Berarti dikalikan lagi dengan 3/5. Berikutnya, yang perlu kita lakukan adalah kita harus melihat apakah yang sama ini rasionya atau bedanya. Tetapi karena bentuknya di sini perkalian, maka kita cek dulu rasionya, karena rasio identik dengan perkalian. Bagaimana cek rasio? Rasio itu bisa dicek dengan membagi suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Jadi seperti ini. Maka kita bisa bagi, yang pertama kita gunakan H2 dibagi H1, lalu nanti yang kedua H3 dibagi H2. Kalau hasilnya sama, berarti rasionya yang sama, maka dia deret geometri. H2 dibagi H1 berarti 2,5 dikali 3/5 dibagi H1-nya 2,5. Berarti kalau ini kita coret, hasilnya adalah 3/5. Kemudian kalau H3 dibagi H2, H3-nya 2,5 dikali 3/5 dikali lagi dengan 3/5 dibagi H2-nya tadi 2,5 dikali 3/5. Ini bisa kita coret, hasilnya pun 3/5. Karena rasionya ini sama, berarti dapat kita simpulkan bahwa deretnya ini adalah deret geometri. Dan karena dikatakan terus-menerus hingga bola berhenti, berarti dia nanti yang suku terakhirnya kan 0. Otomatis dia adalah deret geometri yang konvergen, artinya deret geometri yang tak hingga. Maka sekarang berikutnya adalah kita gambarkan skema gerakan bolanya. Bolanya ini kan pertamanya adalah jatuh. Kemudian setelah dia jatuh, dia memantul dengan ketinggian tadi 3/5 kalinya. Kemudian setelah dia mantul, otomatis dia jatuh dengan ketinggiannya masih sama. Lalu dia akan memantul lagi 3/5-nya. Lalu akan jatuh lagi dengan ketinggian yang sama. Dan seterusnya hingga bolanya berhenti. Yang perlu diperhatikan adalah ketinggian awal jatuhnya 2,5. Ketinggian keduanya yang memantul itu, berarti kalau 3/5 dari 2,5 adalah 1,5 meter. Berarti di sini ada gerakan yang turun dan ada gerakan yang naik. Maka kita kerjakan secara terpisah. Yang pertama kita cari dulu untuk yang turun. Jangan lupa, nanti kita akan gunakan konsep deret geometri yang tak hingga. Berarti rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Maka untuk yang turun terlebih dahulu, berarti A-nya atau suku pertamanya dia adalah 2,5 meter. Berarti A-nya adalah 2,5 meter. Kemudian R-nya sama, yaitu dikalikan dengan 3/5 tadi kan, berarti R-nya 3/5. Berarti kalau kita gunakan rumusnya, kita tinggal masukkan, berarti S hingga untuk yang turun akan sama dengan A-nya berarti 2,5 dibagi 1 dikurang R-nya 3/5. Atau berarti 2,5 dibagi 2/5. Maka S hingga untuk yang turun akan sama dengan 6,25 atau 6,25 meter. Kemudian untuk yang naik, berarti A-nya bukan 2,5, tapi yang merah yaitu 1,5 meter. Sedangkan R-nya tetap 3/5. Sehingga kalau kita mau cari S hingga yang naik, berarti A 1,5 dibagi 1 min R. R-nya 3/5. Berarti 1,5 dibagi 2/5. Maka S hingga yang naik ini akan sama dengan 3,75 meter. Maka kalau ditanya total semuanya, kita tinggal tambahkan. Yang turun yaitu 6,25 dengan yang naik yaitu 3,75. Maka jawabannya adalah 10 meter. Atau pada pilihan yang D. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.